Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas semua hal-hal unik yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 mitos kelelawar Sopeng. Kalau bicara soal Sopeng, memang tak lengkap rasanya tanpa membahas kelelawar yang ada di sana. Kira-kira kenapa di sana ada banyak sekali kelelawar, dan kenapa kelelawarnya dibiarkan begitu saja bergelantungan di tengah-tengah kota, dan dari mana kelelawar itu berasal? Berbagai misteri dan mitos yang ada tentu saja membuat kita semakin penasaran dengan fenomena unik yang satu ini. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini makin berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Oke? Kalau sudah, mari kita lanjut. Inilah dia 5 mitos tentang kelelawar Sopeng. Nomor 1. Tidak memakan buah-buahan milik warga. Dilansir dari Travel Kompas mengemukakan bahwa meskipun ada banyak kelelawar di Sopeng, namun apabila diperhatikan tidak ada buah-buahan yang diambil ataupun dimakan oleh kelelawar tersebut. Hal ini tentu sangat mengherankan. Pasalnya, kelelawar sangat identik dengan buah-buahan. Namun di sini bahkan buah asam yang menjadi tempat para kelelawar itu bergelantungan tidak dimakan oleh kelelawar itu sendiri. Ada apa gerangan? Fenomena ini kemudian menggiring kita ke fakta nomor 2, dan inilah fakta nomor 2. Nomor 2, kelelawar Sopeng berasal dari raja pertama Sopeng. Adanya sebuah cerita kepercayaan masyarakat Sopeng tentang kelelawar yang memenuhi jantung kotanya tersebut. Dikabarkan kalau kelelawar itu dulunya telah berjanji kepada raja untuk tidak mengganggu masyarakat, termasuk memakan buah-buahan milik warga. Adapun raja pertama Sopeng bernama Latem Mamala. Dalam perjanjian yang dibuat oleh raja dan kelelawar itu, ada 2 ketentuan yang diberikan. Pertama, kelelawar tidak boleh mengambil buah-buahan milik warga. Dan yang kedua, memperbolehkan kelelawar itu berdiam di kota tetapi hanya berdiam di pohon asam saja. Dan seperti yang kita lihat, rombongan kelelawar itu nampak hanya bergelantungan di sekitar pohon asam yang ada di pusat kota saja, dan tidak menyebar kemana-mana. Nah, selain 2 perjanjian yang tadi, masih ada 1 perjanjian lain yang akan kita bahas di nomor 3. Dan nomor 3, sebagai tanda bahaya. Perjanjian terakhir Raja Sopeng dengan kelelawar adalah jika ada bencana atau musibah yang akan datang, maka kelelawar ini diperintahkan untuk memberitahu kepada warga Sopeng akan datangnya bahaya tersebut. Salah satunya dengan cara menghilang atau pergi meninggalkan pohon asam yang biasanya mereka tempati untuk tinggal. Jadi kalau sewaktu-waktu para kelelawar itu tiba-tiba menghilang, maka bisa jadi itu adalah tanda bahaya atau tanda akan datangnya bahaya. Maka warga Sopeng pun diperintahkan untuk segera bersiap-siap meninggalkan kota dan mengungsi. Nomor 4, mitos dijatuhi kotoran kelelawar. Selain sebagai alarm tanda bahaya, kelelawar di Sopeng juga menyimpan sejumlah cerita unik. Salah satunya adalah mitos apabila ada seseorang atau wisatawan yang datang ke Sopeng, kemudian dia dijatuhi kotoran kelelawar, konon tandanya kalau dia akan berjodoh dengan gadis Sopeng. Wah, boleh juga tuh. Jadi buat teman-teman yang masih jomblo, bisa datang ke Sopeng dan silahkan duduk-duduk di bawah pohon asam yang ada di pusat kota. Tunggu saja tuh sampai kalian kejatuhan kotoran. Ya meskipun begitu, memang tidak sembarang orang loh yang bisa dijatuhi kotoran kelelawar ini. Soalnya sudah ada banyak wisatawan yang lalu lalang di bawah pohon itu, namun yang kejatuhan kotorannya tidak ada sama sekali. Memang kabarnya hal itu sangat jarang terjadi. Wah, lumayan susah juga ternyata. Dan nomor 5, mitos dikencingi kelelawar. Dan mitos terakhir adalah yang paling menyeramkan teman-teman. Kabarnya apabila ada seseorang yang dikencingi oleh kelelawar yang ada di atas pohon, maka itu artinya orang itu akan meninggal. Waduh, seram juga ya. Mendengar hal ini kita jadi mesti hati-hati nih kalau lewat di bawah pohon asamnya. Soalnya mitosnya antara bahagia dan tidak. Kalau kejatuhan kotoran dapat jodoh, kalau dikencingi justru dapat ajal. Waduh, seram juga ya. Dan teman-teman, itulah tadi 5 mitos mengenai kelelawar yang ada di Sopeng. Menarik sih dan unik juga. Namun yang namanya mitos bukan berarti kita harus mempercayainya 100% ya. Karena kita tentu tahu kalau di balik itu semua, takdir seperti jodoh maupun kematian itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan diatur oleh kelelawar saja tentunya. Tapi meski begitu, bukan berarti kita juga harus bagaimana begitu. Kita juga harus tetap menghargai kepercayaan masyarakat setempat dan tidak menuduh sembarangan tentunya. Intinya saling menghargailah pokoknya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua ya. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan komentar kalian. Dan jangan lupa untuk berkunjung ke Sopeng juga. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Oke, sekarang kita akan memasuki sesi baca komentar, yaitu sebuah sesi di mana saya akan membaca komentar kalian yang telah ada di video-video saya sebelumnya. Oke, langsung saja kita menuju ke komentar pertama. Dari video 30 Fakta Kota Makassar.
Limola Rapmin berkomentar, di Luwu juga angkot dinamakan juga PT-PT. Ya, faktanya bukan cuma di Makassar saja angkot dinamakan PT-PT, tapi juga di Luwu dan bahkan mungkin di Sulawesi Selatan itu namanya itu sama PT-PT. Jadi namanya bukan angkot tapi PT-PT. Saya juga nggak tahu asal kata PT-PT dari mana, tapi nyatanya memang seperti itu. Orang lebih sering memanggil PT-PT untuk sebutan angkot daripada menyebutnya angkot jadi PT-PT. Kalau ke Sulawesi Selatan angkot itu namanya PT-PT. Kemudian komentar kedua dari video Ayo ke Sulawesi Selatan, inilah 5 kabupaten dan kota terkeren yang ada di Sulawesi Selatan. Catatan Nirwan berkomentar, mantap bang, harus semangat terus bikin konten seperti ini biar kota-kota yang ada di Sulawesi Selatan bisa dikenal luas oleh banyak orang. Salam kenal dan sukses terus Ki. Mantap, terima kasih atas komentarnya. Ini adalah komentar yang sangat positif. Dan memang salah satu tujuan saya bikin video-video kayak begini, bikin konten tentang Sulawesi Selatan ini adalah untuk memperkenalkan Sulawesi Selatan kepada banyak orang. Makanya di awal video saya selalu bilang bahwa channel ini membahas tentang semua hal-hal unik yang ada di Sulawesi Selatan. Tujuannya adalah untuk memberitahu kepada orang bahwa ada channel khusus yang membahas tentang Sulawesi Selatan, sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan lebih banyak tentang Sulawesi Selatan itu sendiri. Jadi memang salah satu tujuan saya bikin video ini adalah untuk memperkenalkan kota-kota dan kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan tentunya, supaya lebih diminati oleh banyak orang, sehingga Sulawesi Selatan bisa semakin dikenal dan semakin maju tentunya. Asik, mantap. Terima kasih komentarnya, sangat positif sekali. Dan ya, terima kasih komentarmu telah memberikan saya semangat untuk membuat video-video terbaru lainnya. Kemudian komentar terakhir dari video tentang 5 fakta unik suku Kajang, Yuni Fatmawati berkomentar, gimana sih? Dah buat cerita, lo sendiri belum pernah ke sana, hehehe. Ya memang sih, saya belum pernah ke Bulukumba, suku Kajang dan Pantai Bira dan lain sebagainya. Tapi bukankah sudah ada banyak artikel di internet yang membahas tentang hal ini? Saya kira sudah ada banyak sekali artikel di internet yang membahas tentang suku Kajang dan lain sebagainya, sehingga itu bisa dijadikan sebagai referensi. Bahkan ada juga buku-bukunya loh teman-teman. Dan sebagai tambahan referensi saya juga mendengarkan cerita dari teman saya yang datang dari sana. Dia pulang studi tour begitu dari Pantai Bira dan juga suku Kajang, dia bercerita ke saya. Jadi itu ya juga salah satu sumber saya sih dalam membuat video ini. Selebihnya kalau ada kesalahan dalam video itu ya saya mohon maaf, silakan perbaiki teman-teman. Intinya saya berusaha sebaik mungkin dalam memberikan sebuah video konten-konten yang berasal dari berbagai macam sumber, yang sebisa mungkin sumbernya itu sumber yang dipercaya teman-teman. Intinya itulah, saya berusaha sebaik mungkin di sini. Oke, terima kasih telah berkomentar dan demikianlah sesi baca komentar kita pada video kali ini. Bagi kalian yang ingin dibacakan komentarnya, silahkan komen di kolom komentar di bawah, tentunya akan saya bacakan di video saya berikutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.